Halo Sobat Onapex, apa kabar kalian semua? Hari ini kita akan membahas tentang apakah beli kelinci itu harus 2 atau 3? Kan nanti dia kesepian atau nggak ada temennya nih. Nah, kita akan menjawab itu hari ini. Sekarang gue lagi berada di charcoal room dan bibis room. Nah, ini adalah ruangan kelinci gue yang giant-giant, dan mereka secara bergantian akan gue ganti-gantikan. Mungkin si charcoal sekarang di ruangan ini, yang si French Lop, si Bindi itu di toko. Nah, ini hari ini gue bakal sharing tentang sebenarnya pelihara kelinci itu 1 atau 2 atau 3 atau rame sih kak. Kan takut kesepian, takut gak ada teman, takut sendiri aja lah pokoknya kan. Nah, di sini gue akan menjawab pertanyaan kalian karena ini sudah sering terjadi di kalangan pemula kelinci. Nah, mungkin beberapa dari kalian udah ada yang terlanjur, ada yang beli 2, ada yang beli 3, ada yang mungkin udah searching dulu sebelum membeli, langsung beli 1 tanpa basa-basi langsung beli 1. Nah, di sini kita akan jawab karena yang datang ke toko itu banyak banget yang udah terlanjur, udah beli 2, udah beli 3, dan banyak juga yang benar-benar cari tahu dulu, tahu kalau kelinci itu hewan teritorial dan individual. Nah, mereka cukup sharing dan mereka tetap akan membeli 1. Nah, sebelum kalian membeli, gua sebagai yang punya pet shop pasti akan mengedukasi kalian dan memberitahu kalian tentang cara rawatnya, tentang makanannya, yang pasti tentang apapun itu pasti gue kasih tahu. Nah, di sini gue hal-hal yang gue alami yang bakal gue sharing ya. Maksudnya mungkin gue di sini nggak merasa hebat, mentang-mentang gue punya kelinci giant, mentang-mentang gue punya pet shop, tuh tidak. Jadi kita sama-sama sharing dan gue tidak akan ngejudge siapapun yang kalau misalnya udah terlanjur beli 2 ya udah gitu, mau gimana lagi kan, nggak mungkin kita buang kayak barang gitu kan. Jadi di sini gue mau sharing tentang dan menjawab pertanyaan kalian yang sebenarnya banyak ditanyakan gitu sebelum memelihara kelinci. Nah, di sini gue akan menjawab sebaiknya kalian pelihara 1. Mengapa? Karena gue sendiri sudah merasakan hal ini. Maksudnya gue udah merasakan kalau pelihara kelinci 1 itu lebih bisa dekat dengan kita dan bisa lebih manja ke kita gitu. Jadi sebagaimana yang kalian tahu kan, kelinci itu adalah hewan teritorial dan individual itu sebelum disteril. Maksudnya disteril itu adalah dikebiri atau dibuang alat reproduksinya, jadi nggak bisa kawin. Nah, di sini kita tahu kan dia hewan teritorial dan dia bakal menandai area-area dia yang dia rasa itu punya dia. Jadi misalnya ruangan ini udah ada bau dia, ya itu punya dia gitu loh. Gue sendiri pun merasakan waktu si Bindi French Lop gue masukin ruangan ini, otomatis dia tandain semua dia kencing-kencing dimanapun dia ingin. Jadi gue sendiri juga kewalahan waktu itu, sempat kayak waduh gue harus steril nih kelinci karena dia udah cium nih bau kan. Yang pertama perawanin di tempat adalah si charcoal gitu. Jadi itu salah satu contohnya. Jadi di sini gue mau menjelaskan bahwa sebaiknya kalian, bagi yang pemula kelinci itu, peliharanya tuh 1 ekor terlebih dahulu. Kalian pasti akan menikmati kalau kelinci itu bisa seperti anjing kalau misalnya kalian pelihara 1. Kecuali kalian memang berniat mau pelihara 2 ataupun mau pelihara 3 habis itu disteril ya, nah itu lain cerita. Nah, untuk
untuk awalnya sebenarnya kalian menikmati pelihara kelinci satu. Memang ada rasa nagih yang aduh gue pengen coba jenis kelinci lain, karena gue juga udah ngerasain, karena dulu kan gue juga punya mini Rex nih, gue pengen HL lah, gue pengen pelihara Andy lah, pengen pelihara apalah, Giant lah, ini tuh banyak banget lah pokoknya. Jadi pasti memang pelihara kelinci tuh nagih, terus kita kan penasaran juga kan sama kelinci jenis lain tuh, wah kita juga udah merasa sedikit tahu tentang kelinci, jadi kita pengen nambah gitu. Tapi ini terserah kalian, maksudnya gue di sini kembalikan lagi kepada kalian. Kalau misalnya menurut gue, coba kalian rasakan dulu pelihara kelinci 1 ekor, karena ini sangat-sangat menyenangkan. Gue sendiri pun setelah bonding sama si Charcoal itu benar-benar merasakan, wah seru banget sih ini kelinci, kayak anjing gitu loh, kayak gak ada gitu yang mungkin kalau misalnya nggak sadar kalau misalnya kelinci itu bakal segininya manjanya, pengen naik ke paha, pengen di samping. Dan mungkin nanti gue akan tunjukkan cuplikan video yang saat dimana tiba-tiba dia naik kasur, dia maunya di sebelah paha kita tuh. Gue punya semua videonya dan mungkin habis ini akan gue tayangkan. Dan barusan sebelum gue ngambil video ini pun dia deket-deket minta lus, kayak kalian bisa lihat sendiri lah nanti. Nah jadi di sini gue mau tekanin sekali lagi kalau sebaiknya beli kelinci itu jikalau kalian ingin benar-benar komitmen, dan kan itu kan memang harus ya, maksudnya komitmen terhadap hewan peliharaan itu harus, itu adalah hal yang paling utama saat sebelum kalian memelihara kelinci, hewan apapun kalian harus punya komitmen, karena di sini kan kita keluarin biaya, tenaga, waktu, semua itu untuk kebaikan nih hewan. Jadi kita harus benar-benar prepare dan nggak main-main dengan makhluk hidup yang lucu ini gitu. Jadi jangan cuma kepengen terus ditinggal gitu, enggak ya. Jadi kalian mungkin boleh coba pelihara 1, dan itu sangat menyenangkan. Dan gue di sini sebagai mungkin banyak yang bilang kayak, lu pet shop paling cuma mau untung doang gitu kan, pedagang gitu kan, kayak harus mau untung aja lah pokoknya, pasti tuh tawarin 2 lah 3, terus tuh nggak tanggung jawab, nggak kasih tahu cara rawat, nggak kasih tahu hello gue di sini juga dulu hobis gitu loh, yang benar-benar pelihara kelinci gitu. Jadi gue tahu perasaannya gitu kan. Jadi tapi kita di sini pandangan kita harus lebih luas. Orang punya cara masing-masing, kelinci punya kebutuhan masing-masing. Nah, setelah itu gue mau menjelaskan kalau kita nggak bisa, memang gue di sini nggak bisa ngatur kalian ya. Terserah gue lah, gue mau beli 2 kayak mau beli 3, duit gue, tenaga gue, uang waktu gue ya, it's okay gitu kan. Maksudnya gue nggak akan ngejudge you as yang udah punya 2 atau 3 ya udah terlanjur, it's okay. Maksudnya kalian mungkin kalau misalnya mau gabungin tuh jangan nyerah, itu bisa di steril dan bisa di bonding. Nah itulah wejangan dari gua. Kalian jangan, maksudnya ini menurut gua ya, jadi kalian mungkin boleh dengerin, boleh enggak. Di sini gua cuma sharing dan memberikan info, karena selama ini banyak banget yang rancu tentang kelinci. Mungkin beberapa yang dapat info, mungkin rancu tuh antara kelinci dan marmut. Jadi kalau marmut atau Guinea pig itu memang perlu temen, dia kadang tuh cepat stres gitu loh. Kalau kelinci tuh enggak sama sekali. Jadi kalaupun kalian pelihara 1 pun dia it's oke saja. Nah sekian video dari gua, mungkin ini akan bermanfaat ya bagi kalian yang pemula maupun yang mungkin udah punya kelinci mau dengerin video ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung hubungin gua aja, WA ataupun Instagram pun, di DM pun boleh, ataupun kalian mau komen di bawah ini. Jangan lupa. Sekian dan bye bye. Nih guys, posisinya di sebelah gua dan dia selalu mau dielus sama gua nih guys. Jadi susah nih. Tuh. Dia udah manja banget. Jadi kalian kalau yang pelihara 1 tuh
bonding lah dengan dia. Contoh yang aku bilang, kalau dia udah bonding sama kita, dia otomatis bakal mau deket-deket dengan kita, minta elus, terus tidurnya di samping kita ya guys. Ini sekarang posisi gue lagi tiduran dan dia tidur di samping gue. Nah ini pas momennya banget. Dan ya kalau misalnya kalian punya satu itu bonding aja terus, jangan menyerah ya. Ini pasti dia bakal deket dengan kita pasti. Kalau misalnya kalian ajak main terus, kalian tetap berusaha pasti. Karena gue juga waktu dulu tuh bonding sama dia ini sekitar 8 bulan. Jadi kan dia giant juga, gue nggak berani angkat, gue nggak berani yang aneh-aneh lah. Maksudnya yang mau angkat-angkat gendong itu belum berani ya waktu dulu. Hey, charcoal, 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 charcoal.